Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kami kelompok 4 dan 7 dapat menyelesaikan video presentasi makalah kami yang berjudul Studi Islam sebagai Disiplin Ilmu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kami memaparkan materi makalah kami, izinkanlah kami untuk dapat memperkenalkan diri dengan saya Raudatul Jannah, ditemani beberapa rekan saya, ada Julfatra Bainahdi, Nina Setiani, Muhammad Ilham Wijaya Kusuma, Muhammad Raihan Syahid, Samsul Fahmi, dan yang terakhir yaitu Tasya Salsabila. Baik, perkenalan sudah, saatnya kita masuk pada pemaparan materi terkait studi Islam sebagai disiplin ilmu. Apa itu studi Islam? Lantas, mengapa studi Islam dijadikan sebagai disiplin ilmu? Serta bagaimana konsep dan karakteristik ajaran agama Islam dalam berbagai bidang? Untuk itu, simak video selengkapnya. Istilah studi Islam yang di dunia barat dikenal dengan istilah Islamic Studies dan di dunia Islam dikenal dengan sebutan dirosah Islamiyah, sesungguhnya telah didahului oleh adanya perhatian besar terhadap disiplin ilmu agama yang terjadi pada abad ke-19 di dunia barat. Namun, tidak hanya di dunia barat, di Asia pun muncul beberapa tokoh ilmu agama. Berbeda dengan dunia barat, di dunia Islam, tokoh-tokoh ilmu agama telah dahulu muncul. Jika dilihat dari segi normatif sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, maka Islam berarti agama yang tidak diberlakukan kepadanya paradigma ilmu-ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analitis, kritis, metodologis, dan empiris. Sebagai agama, Islam berarti romantis, apologis, dan subjektif. Nah, sedangkan jika dilihat dari segi historis, yakni Islam dalam arti yang dipraktekkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman, Islamic Studies, dan dirosah Islamiyah. Selanjutnya, studi Islam yang telah dipaparkan tadi itu ternyata berbeda dengan biasa yang disebut sebagai sains Islam. Sains Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sayyid Hussein Nasr adalah sains yang dikembangkan oleh tokoh muslim sejak abad ke-2 Hijriah seperti kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sains Islam mencakup berbagai pengetahuan modern yang dibangun atas arahan nilai-nilai Islami seperti itu. Sedangkan studi Islam adalah pengetahuan yang diambil dari ajaran dan agama Islam, kemudian dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama itu sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi oleh sejarah, seperti akidah, ibadah, kemudian tata cara membaca Al-Quran, dan akhlak. Berdasarkan pemaparan tadi, berkenaan dengan studi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri, sangat erat kaitannya dengan persoalan metode pembelajaran dan pendekatan yang akan dipakai nantinya dalam melakukan pengkajian tersebut gitu, pengkajian terhadapnya seperti itu. Konsep dan karakteristik ajaran Islam. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang merupakan karunia yang luar biasa untuk kita orang-orang beriman. Tidaklah ditemukan dimanapun dan kapanpun itu agama yang selengkap dan sesempurna Islam. Mengapa demikian? Ini tiada lain karena ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai cipta alam semesta ini, yang telah menurunkan Islam ini dan telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna dan agama yang terakhir. Ajaran-ajaran sebelumnya juga adalah ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tapi disesuaikan dengan zaman dan tempat mereka.
sampai akhirnya datanglah risalah terakhir, yakni risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dari beberapa sumber yang ditulis oleh para ahli, dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, muamalah, yang di dalamnya itu termasuk masalah pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan yang pertama itu konsep dan karakteristik Islam dalam bidang agama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama Hanifiyah dan Samahah. Hanifiyah maksudnya lurus dan benar. Samahah maksudnya penuh kasih sayang dan toleransi. Bahkan terhadap orang kafir yang tidak memerangi Islam telah diatur adab-adab yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama, dianjurkan berbuat baik dalam muamalah, baik dalam jual beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya. Yang kedua, tidak boleh menyakiti mereka tanpa hak. Haram hukumnya menyakiti dan mengganggu orang non-muslim tanpa hak, apalagi sampai meneror atau bahkan sampai membunuh mereka. Yang ketiga, bagi yang memiliki tetangga non-muslim, maka dalam Islam dianjurkan berbuat baik kepada tetangga non-muslim tersebut. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaan bersifat toleransi, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai. Inilah bentuk toleransi yang indah yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya yaitu adalah bidang ibadah dan akidah. Bidang ibadah, secara harfiah karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah yaitu artinya adalah bakti manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, dan aku tidak menghendaki sedikit pun rezeki dari mereka, dan tidak menghendaki mereka memberiku makan. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki dan yang maha kuat lagi kokoh." Adapun pengertian ibadah secara umumnya yaitu adalah bersentuhan dengan masalah muamalah sesuai dengan visi ajaran Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, teori, dan misi ajaran Islam itu sendiri sejalan dengan tugas penciptaan manusia, sebagaimana manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidang akidah. Dalam bidang akidah yaitu meliputi keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu adalah Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian adalah perbuatan amal soleh, yaitu adalah orang yang beriman tidak ada rasa di mana di dalam hati, ucapan maupun perbuatannya, melainkan secara keseluruhan menggambarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di dalam ucapan, pikiran maupun perbuatannya yang dikemukakan oleh orang beriman tersebut kecuali sesuai apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran akidah selanjutnya harus berpengaruh terhadap segala aktivitas apa yang telah dilakukan manusia, sehingga apa yang dilakukan manusia itu menjadi sebuah amal ibadah dan dasar perilaku, dan pada akhirnya menjadi sebuah amal soleh yang kita dapat. Selanjutnya karakteristik agama Islam di dalam ilmu dan kebudayaan. Di dalam pengertian yang sederhana, kebudayaan adalah hasil cipta manusia dengan mengerahkan segenap pikiran, potensi lahir dan batin yang dimilikinya. Di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kebudayaan dapat digunakan untuk memahami agama yang tampil dalam tatanan empiris atau agama yang tampil dalam bentuk
formal yang menggejala di masyarakat. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersifat selektif. Artinya apa? Jadi agama Islam tidak sembarang menerima budaya dari luar. Akan tetapi Islam hanya memilih budaya yang sejalan dengan ajaran agama Islam, artinya tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena agama bersifat mutlak, tidak akan pernah berubah meskipun terjadi perubahan waktu dan perubahan tempat. Sedangkan budaya, meskipun berdasarkan agama, akan tetap dapat berubah diiringi perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Mengapa demikian? Karena agama merupakan datangnya dari Yang Maha Kuasa, sedangkan budaya adalah hasil ciptaan dari manusia. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama, tidak pernah sebaliknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya bisa menjadi ekspresi dalam kehidupan beragama karena ia merupakan subordinat terhadap agama dan tidak pernah sebaliknya. Dan dalam bidang politik dimaksudkan agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, terutama ketika kondisi etika moral politik pada saat ini secara umum masih sangat lemah, baik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam menggunakan kekuasaan sendiri. Nah, apakah agama dan politik menjadi satu kekuasaan atau terpisah? Baik, jadi di sini sebagai agama atau bisa disebut din dan negara bisa disebut dengan daulah. Jadi agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat bisa dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik sekaligus lembaga agama. Ilmu politik merupakan bidang ilmu yang banyak mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik, sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik untuk menawarkan solusi dari permasalahan sosial politik. Jadi ciri khas ajaran Islam dalam kesehatan itu dapat kelihatan berpedoman pada pencegahan yang lebih diutamakan daripada pengobatan. Dalam bahasa Arab, prinsip ini berbunyi al-wiqayah khair, yang berkenaan dengan konteks kesehatan ini. Kemukakan misalkan dengan petunjuk kitab atau ajaran sunnah Nabi dan etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan yang komprehensif dalam menjalani hidup sempurna yang meliputi secara kesehatan. Kemajuan manusia. Islam mempunyai etika dalam kehidupan, dan jika etika itu diterapkan maka dianggap sebagai kebaikan, sedangkan jika etika ini tidak dilakukan maka dianggap sebagai ingkar kepada Allah atau yang bisa disebut dengan dosa. Islam sebagai disiplin ilmu. Islam juga telah tampil sebagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran atau tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, dan lain-lain sebagainya. Islam juga mengajarkan kedamaian, toleransi, keterbukaan, dan keadilan. Islam dalam bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang diperbolehkan adalah kerja yang bermutu dan terarah kepada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi orang lain. Islam dalam bidang sosial. Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup dan sejahtera. Lebih khususnya di bidang ini, Islam menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menghargai antara hak dan kewajiban, keserakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa dan kebersamaan dalam memahami fungsi sosial bagi masyarakat manusia. Para sosiolog agama mengatakan agama sebagai perkas sosial yang merengkap potensi-potensi antagonistik
antara individu dan sosial, yang menekan konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok yang cenderung antagonistik. Selanjutnya, Islam dalam bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang kehidupan yang harus dilakukan oleh manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam juga menolak kehidupan yang bersifat sekuleristik. Sekuleristik ialah kehidupan yang memisahkan antara kehidupan dunia dan agama atau kehidupan akhirat. Sistem ekonomi dalam Islam memiliki beberapa kelebihan yang tercantum dari beberapa karakteristik, meliputi pertama, bersumber dari Tuhan dan agama, yang kedua, ekonomi pertengahan dan keseimbangan, yang ketiga, ekonomi berkecukupan dan keadilan, yang keempat, ekonomi pertumbuhan dan berkah.